Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat semua, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang 7 penyebab Anda masih miskin meski gaji tinggi dan sudah lama bekerja. Sebenarnya wahai sahabat semua, kaya ataupun miskin sangatlah relatif dan tidak bisa ditentukan dari besaran gaji atau lamanya kita bekerja. Ada orang yang gajinya kecil tapi bisa hidup berkecukupan. Namun ada juga yang gajinya tinggi namun justru serba kekurangan. Banyak pekerja di kota besar seperti Jakarta kehabisan uang di kala pertengahan bulan. Kebanyakan dari mereka juga tidak tahu kemana uang mereka digunakan. Padahal gaji mereka sudah tergolong tinggi dan lebih besar dibandingkan orang lain. Untuk hal ini, mari kita membongkar penyebab habisnya uang di tengah bulan meski bergaji tinggi dan sudah lama bekerja. Yang pertama adalah tak ada rencana masa depan. Seseorang yang tidak punya rencana masa depan biasanya cenderung boros menggunakan uangnya. Mereka tidak punya catatan pengeluaran yang dibeli setiap bulannya. Mereka tidak punya rencana hidup yang baik buat sekarang ataupun buat masa depan. Tidak heran kalau kemudian mereka juga tidak bisa mengatur keuangan. Kemudian hal ini juga dapat bisa menyebabkan keteteran setiap bulannya. Yang kedua, gaya hidup yang tak sesuai dengan gaji atau pemasukan. Perasaan miskin memang kerap muncul ketika Anda tidak bisa menilai diri sendiri. Gaya hidup mengikuti orang lain, padahal pendapatan kita berbeda dengan pendapatan mereka. Gaji Anda yang 5 juta per bulan, tapi gaya hidup Anda seperti orang memiliki gaji 50 juta per bulan. Kalau dipikirkan lagi, gaji 5 juta sebenarnya sudah cukup tinggi bagi orang kalangan bawah. Jangan berharap kaya dan bisa menyimpan uang jika Anda belum bisa menyesuaikan gaya hidup Anda dengan pendapatan. Poin yang ketiga adalah tak tahu prioritas. Prioritas sangat penting untuk menjadi kaya. Meski gaji besar tapi tidak tahu prioritas, maka Anda akan keteteran setiap bulannya. Saat Anda ingin membeli sesuatu, bukan berarti harus dibeli. Saat itu juga, utamakan dulu untuk hal yang benar-benar penting. Sementara yang lain masih bisa menunggu. Anda harus bisa membedakan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Poin keempat, Anda biasanya sering membeli barang yang tidak perlu. Soal buta prioritas akan berdampak pada barang belanjaan Anda. Anda akan sering membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, membeli ponsel baru. Bisa saja hal ini Anda lakukan karena hanya ingin ikut-ikutan teman yang memiliki penghasilan lebih. Anda merasa butuh, padahal itu hanya keinginan. Akibatnya, kebutuhan yang benar diperlukan akan terabaikan oleh Anda sendiri. Itulah penyebabnya gaji Anda juga meski besar, tapi Anda masih merasa kekurangan. Yang kelima adalah tak memiliki tabungan. Hal yang membuat Anda merasa miskin adalah karena uang selalu tipis menipis di pertengahan bulan. Anda tidak punya uang meski sudah lama bekerja dengan gaji yang tinggi. Mungkin Anda berpikir kalau menabung bukan hal yang harus dilakukan sekarang. Tapi sebenarnya inilah yang membuat Anda selalu miskin. Meski bekerja tidak meninggalkan bekas seperti tabungan ataupun aset. Yang keenam adalah biasanya suka meremehkan catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran memang sering dianggap remeh oleh beberapa orang. Sebagian mereka menganggap catatan pengeluaran adalah hal yang tidak diperlukan. Akibatnya, di pertengahan bulan Anda akan keteteran masalah keuangan. Efek jangka panjangnya, hal ini akan membuat Anda sulit menabung. Anda tidak tahu mana pengeluaran yang perlu dan tidak perlu. Yang terakhir adalah menggampangkan soal berhutang. Mudah sekali diri ini untuk berhutang kepada siapapun, termasuk berhutang kepada rentenir.
Mudah berhutang juga menjadi salah satu penyebab Anda sulit menjadi orang kaya. Gaji yang tidak cukup ditutup dengan utang dan berpikir kalau gaji bulan depan masih bisa melunasi utang tersebut. Sekali dua kali Anda mencoba utang, maka Anda akan hidup gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Lebih parahnya lagi, Anda bisa berutang dengan nominal yang lebih besar lagi dan akan terus bertambah setiap bulannya. Awalnya mungkin Anda hanya berani utang 200.000 perak, namun bulan berikutnya Anda akan ketagihan dan akan makin berani pinjam berhutang sampai 500.000 bahkan jutaan. Dan begitulah seterusnya, sampai pada akhirnya Anda melarat dan miskin selamanya. Untuk itu mari kita perbaiki cara menggunakan uang di dalam kehidupan kita, agar jangan sampai meskipun rezeki atau pintu rezeki sudah terbuka, tapi kita masih miskin, melarat, dan penuh kenistaan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.